A12 tolong. Aaron segera pergi meninggalkan Anya sendirian di kamar. Ayo cabut, ucap Aaron saat menuruni anak tangga. Oke bos, jawab Sinta dan Billy. Mereka pun pergi meninggalkan rumah Aaron, mereka menuju bandara. Sedangkan Anaya ia keluar dari kamar Aaron, ia menuju meja makan. Hei, kenapa kamu ngelamun aja, ucap Siti yang baru datang dari dapur. Mas Aaron pergi ke luar negeri, ucap Anaya dengan sedih. Ya bagus dong, kamu gak dimarahin dan disiksa lagi sama Tuan Aaron, ucap Siti yang membantu Anaya membereskan meja makan. Aku bingung, ucap Anaya. Bingung kenapa, seharusnya kamu tuh seneng bukan sedih kayak gini, ucap Siti. Aku khawatir sama Mas Aaron, ucap Anaya. Khawatir kenapa? Tanya Siti. Mas Aaron mau pergi perang bukan pergi untuk urusan kantor, ucap Anaya. Gak usah dikhawatirin Tuan, memang udah biasa perang kayak gitu, dia selalu pulang dalam keadaan baik-baik aja kok, paling cuma lecet-lecet dikit doang dan paling parah itu cuma kena tembak tangan atau kaki, ucap Siti. Ya Allah Sit, kena tembak kamu bilang cuma itu udah parah Siti, ya Allah lindungilah dimanapun suami hamba berada, ucap Anaya. Hehe, soalnya udah biasa Tuan kayak gitu, ucap Siti. Siti, aku haus gimana ini, gak mungkin aku biarin suami aku dalam bahaya, ucap Anaya cemas. Kamu tenang aja Tunan, pasti baik-baik aja kok, ucap Siti. Semoga aja ya Siti, aku gak tenang kalau dia dalam bahaya kayak gini, ucap Anaya. Aku heran deh Nay sama kamu udah gak dianggap, selalu disakitin hati maupun fisik masih aja dikhawatirin, ucap Siti. Sejahat apapun dia tetap suami aku Siti, ucap Anaya. Tapi kan, ucapan Siti terhenti. Udah kita cepet beresin ini, aku mau sholat isya, ucap Anaya yang memotong ucapan Siti. Mereka pun membereskan meja makan. Anaya segera masuk ke dalam kamarnya untuk melakukan ibadah salat isya. Anaya berdoa untuk keselamatan Aaron sampai ia tertidur. Di sisi lain Aaron baru sampai di negara tirai bambu. Bos, apa kedatangan kita sudah diketahui oleh anak buah kita di sini? Tanya Billy. Belum, gue sengaja gak memberitahu kedatangan kita, gue gak mau mata-mata akan tahu kalau kita datang, ucap Aaron. Kapan kita akan menyerang bos? Tanya Sinta. Nanti kita atur strategi dulu, ucap Aaron langsung berjalan menuju mobil yang sudah disiapkan oleh Billy. Bill, lo udah pasang CCTV di rumah gue kan? Tanya Aaron. Ya, Aaron meminta Billy untuk memasang CCTV tanpa sepengetahuan orang-orang yang ada di rumahnya. Sudah bos, ucap Billy. Sini tabletnya, Gi mau ngeceknya, ucap Aaron. Billy pun langsung memberikan tablet yang terhubung dengan CCTV di rumah Aaron. Aaron melihat CCTV di tabletnya, ia melihat apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Anaya. Kenap bos kangen sama istri sampai dipantau segala, ucap Billy. Berisik lo, ucap Aaron yang masih fokus pada tabletnya. Oh ya bos, kata anak buah yang jaga di rumah lo Anis bunuh satpam ya karena dia deketin bini lo, ucap Billy. Apa Aaron sampai membunuh satpamnya gara-gara satpam itu mendekati istrinya? Apa mungkin Aaron udah suka sama cewek kampung itu ya? Tapi gak mungkin kalau melihat dari sikap Aaron ke cewek kampung itu, ucap Sinta dalam hati. Gue cuma gak mau kejadian dulu terulang lagi, ucap Aaron masih memantau Anaya. Lo udah mulai suka sama dia? Tanya Billy. Gak lah, gue cuma gak mau bokap gue kecewa karena dia udah percaya sama dia buat jadi istri gue, ucap Aaron. Gue masih ada kesempatan nih, secara Aaron gak suka sama tuh cewek kampung, ucap Sinta dalam hati dengan gembira. Beneran lo gak suka sama dia, berarti gue masih bisa nunggu jandanya Anaya dong, ucap Billy. Gue gak akan buat dia jadi janda, ucap Aaron tak terima kalau Billy menunggu janda Anaya. Kenal lo, emangnya enak gue kerjain, siapa suruh jadi orang gengsian, ucap Billy dalam hati. Lo jangan egois dong bos, kalau lo gak mau sama dia biar buat gue aja, gue akan membahagiakannya, ucap Billy.
Biarin gue egois, pokoknya gue gak akan buat Anaya jadi janda, ucap Aaron mulai kesal dengan Billy. Bos, biarkan dia bahagia sama gue, lo gak bisa membahagiakannya, lo hanya bisa menyakitinya aja, mendingan buat gue aja, gue gak akan nyakitin dia, ucap Billy. Kenapa si Aaron mau mempertahankan cewek kempung itu, ucap Sinta dalam hati. Cewek di luar sana banyak, kenapa lo harus nungguin jandanya istri gue, ucap Aaron yang masih kesal pada Billy. Cewek di luar sana memang banyak, tapi yang kayak bini lo gak ada, dia cantik, baik, salehah, pinter masak lagi kan, idaman banget, ucap Billy. Lo tunggu aja sampai jamuran, gue gak akan menceraikannya, ucap Aaron. Tega banget lo bos, ucap Billy. Biarin udahlah, kenapa jadi bahas Anaya sih, kita ini mau nyerang Maskas King Cobra bukan mau menggosip, ucap Aaron. Kita gak gosip bos, lagi negosiasi, ucap Billy. Negosiasi pala lo, ucap Aaron sambil menepuk kepala Billy karena saking kesalnya dengan Billy yang menginginkan istrinya. Santai bos, gitu aja marah lo, tuh lihat Sinta dari tadi memperhatikan kita, tar dia pikir kita gay lagi, ucap Billy yang masih fokus menyetir. Sinta hanya tersenyum melihat tingkah Billy dan Aaron. Aaron langsung duduk tenang lagi sambil mengamati gerak-gerik Anaya. Udah bos, bini lo gak akan bisa kabur kan, lo udah memperketat penjagaannya, ucap Billy yang mengamati tingkah Aaron dari kaca spion. Bisa diem gak lo, gak usah ganggu gue, ucap Aaron masih fokus pada tabitnya. Bos, kita mau singgah dulu ke restoran atau mau langsung ke markas, tanya Sinta. Langsung ke markas aja, takutnya nanti kedatangan kita diketahui oleh musuh kalau kita singgah dulu, ucap Aaron yang masih melihat ke tabletnya. Baiklah, ucap Sinta. Bos, kenapa Sean gak diajak aja sih, gak seru kalau gak ada tuh anak, ucap Billy. Dia lagi ngurus proyek baru di perusahaan, ucap Aaron. Kita berapa lama di sini bos, tanya Billy lagi. Kenapa lo tanya kapan pulang, ucap Aaron. Gue mau ketemu sama Naya, ucap Billy sambil tersenyum. Sekali lagi lo bahas Naya gue tembak kepala lo, ucap Aaron sambil mengarahkan pistolnya ke kepala Billy. Santai bos, cuma bercanda, ucap Billy sambil tersenyum. Aaron pun langsung menyimpan senjatanya kembali. Anaya saat ini sedang melamun di pinggir kolam renang, ia sedang mengkhawatirkan Aaron, hatinya tak tenang selalu memikirkan Aaron. Nay, kamu ngapain di situ, ayo sarapan dulu, ucap Siti yang menghampiri Anaya di dekat kolam berenang. Aku cuma duduk aja kok, nanti aja, aku belum lapar, ucap Anya. Kamu kenapa, apa masih mengkhawatirkan Tuan Aaron, ucap Siti. Iya Siti, aku sangat mengkhawatirkannya, hati aku juga merasa gak tenang, ucap Anaya. Kamu doakan saja semoga Tuan Arin pulang dengan keadaan baik-baik saja, ucap Siti. Iya Siti, aku akan selalu mendoakan agar dia baik-baik aja di sana, ucap Anaya. Ya udah, ayo kita sarapan dulu, berdoa juga harus ada tenaga ya, ucap Siti menghibur Anaya. Kamu bisa aja Sit, ayo deh kita sarapan dulu, ucap Anaya. Mereka pun pergi ke meja makan untuk sarapan. Di lain tempat ternyata kedatangan Aaron telah diketahui oleh pihak musuh sebab mata-mata di rumah Aaron telah melaporkan kepergian Aaron. Kurang ajar, sepertinya gue kecolongan, ada mata-mata di rumah gue, ucap Aaron. Jadi bagaimana bos, apakah kita lanjut menyerang mereka, tanya Billy. Kita atur strategi baru, kita tidak akan mundur, ucap Aaron. Apa itu tidak terlalu berbahaya bos, ucap Sinta. Kalau lo takut mendingan lo tinggal aja di markas, ucap Aaron kesal. Maaf bos, saya hanya mementingkan keselamatan Anda, ucap Sinta. Billy, kumpulkan anggota kepercayaan kita untuk mengatur strategi baru, ucap Aaron pada Billy. Baik bos, ucap Billy yang langsung keluar dari ruangan Aaron. Aaron mengambil tabletnya, ia memantau keadaan rumahnya sekalian mencari siapa mata-mata yang sudah masuk ke rumahnya. Setelah mengetahuinya ia langsung menghubungi Sean. Halo bos, ucap Sean di seberang telepon. Lo di mana sekarang, tanya Aaron.
Di kantor bos ada apa, ucap Sean. Lo ke rumah gue tangkap mata-mata yang ada di rumah gue, nanti gue kirimin fotonya, ucap Aaron. Baik bos, nanti gue ke rumah lo secepatnya, ucap Sean dengan senang karena ia bisa bertemu Siti. Udah dulu, gue mau rapat nyusun rencana, ucap Aaron. Oke bos, gue juga mau meeting sama klien sekalian mau jalan ke rumah lo, ucap Sean. Oke, gue serahkan semuanya di sana sama lo, ucap Aaron. Siap bos, ucap Sean. Aaron pun memutuskan sambungan teleponnya. Kenapa lo masih ada di ruangan gue? Tanya Aaron pada Sinta. Saya lagi nungguin bos, ucap Sinta. Gue gak mau ditungguin, lo cepet sana keluar, ucap Aaron mengusir Sinta. Baik bos, kalau bos butuh apa-apa bos bisa panggil saya, ucap Sinta. Ucap Aaron. Sinta pun keluar dari ruangan Aaron. Kenapa gue sampai gak sadar kalau ada mata-mata di rumah gue, ucap Aaron sendiri. Bos, semua anggota inti kita sudah berkumpul, ucap Billy yang baru datang. Baiklah, ayo kita ke sana, ucap Aaron yang langsung beranak dari duduknya. Mereka pun segera ke ruang rapat untuk menyusun rencana baru. Di kediaman Aaron, Anaya yang sedang menyiram tanaman di halaman belakang, Anaya merasa ada yang memperhatikannya. Aku merasa ada yang sedang memperhatikanku, ucap Anaya sambil melihat ke kanan ke kiri. Terlihatlah salah satu anak buah Aaron yang sedang memperhatikan Anaya. Itu kan orang yang waktu itu yang memata-matai Mas Aaron. Ya ampun, aku lupa bilang sama Mas Aaron kalau dia selama ini dimata-matain sama musuhnya. Aduh, aku harus bagaimana ini, ucap Anaya yang merasa ketakutan. Ia segera menyudahi menyiram tanaman Nanya. Ia berlari menuju dapur dan pria itu mengejar Naya. Ada apa Nay, kenapa kamu sampai berlari-lari segala sih? Tanya Siti yang melihat Anaya berlari sampai ngos-ngosan.